selamat datang di video pertama channel Chess Lovers Indonesia. Di video perdana ini saya akan membahas tentang Halloween Gambit, sebuah gambit yang cukup populer, banyak digunakan oleh para pecatur amatir maupun profesional. Halloween Gambit ini pertama kali saya temui saat melakukan match catur di bangku kuliah. Oke, langsung saja ya. Halloween Gambit cocok dilakukan saat kita bermain catur for fun atau senang-senang aja, atau saat melawan lawan yang lebih lemah. Karena dengan memainkan Halloween Gambit, permainan cenderung terbuka dan menyerang. Jadi saat kita tidak terlalu akrab dengan tipe ini, kita akan kewalahan sendiri. Halloween Gambit dibuka dengan pion E4 dari putih, dijawab dengan pion E5 dari hitam. Lalu putih memajukan kuda ke F3 untuk menekan pion hitam di E5. Hitam menjawab dengan kuda C6 untuk mempertahankan pion di E5. Putih memajukan kuda lainnya ke B3 dan hitam menjawab kuda F6. Jika kita memakai bidak putih dan melihat ada komposisi cermin seperti di video ini, inilah titik awal dari memainkan Halloween Gambit. Halloween Gambit dimulai dengan kuda putih memakan pion E5, lalu kuda hitam memakan kuda E5. Tujuannya adalah putih mengorbankan kudanya agar pion bisa maju ke D4 dan menguasai 4 titik di tengah ini. Di sini hitam memiliki dua macam jawaban. Jawaban pertama adalah kuda mundur ke C6 untuk menghindari pion, lalu putih memajukan pionnya ke D5 untuk menekan kuda di C6. Kuda lari ke kotak E5, lalu putih memajukan pion F4 untuk tetap memberi tekanan kepada kuda E5. Lalu kuda mundur ke kotak G6. Lalu putih memajukan pion ke E5 untuk menekan kuda F6. Lalu kuda menghindari ini, dia tidak bisa maju ke kotak H5 karena ada menteri, tidak bisa maju ke kotak G4 ada menteri, maka dia mundur lagi ke kotak awal G8. Di sini kita bisa melihat keuntungan dari putih. Dia punya 3 pion di tengah dan 1 kuda di C3. Sedangkan hitam, dia kehilangan banyak tempo. Dia hanya punya 1 kuda di kotak G6. Selanjutnya, putih memajukan pion ke D6. Di sini putih memiliki komposisi pion yang sangat kuat. 3 pion saling menopang satu sama lain. Lalu kuda memakan pion D6. Putih menjawab dengan memakan lagi pion D6. Pion ini memiliki posisi yang sangat kuat. Gajah tidak bisa memakannya karena ditopang oleh menteri. Selain itu, putih memiliki opsi untuk memajukan kuda ke B5 lalu ke C7 untuk menyerang posisi raja dan benteng. Kita ambil contoh, hitam memainkan pion A6 untuk melindungi kuda biar tidak bisa maju ke kotak B5. Putih menjawab dengan skak menggunakan menteri. Hitam menjawab dengan bertahan memakai kuda. Dari sini permainan masih bisa banyak berkembang. Yang diingat adalah putih harus melakukan rokade panjang agar mengikutkan benteng ke kotak D1 dan ikut mempertahankan pion di D6. Lalu putih memakan kuda di C6 dengan pion, dan hitam memakan pion E4 dengan kuda. Di sini hitam balik menguasai lapangan tengah, di mana dua bidaknya memberi tekanan kepada kuda di C3. Lalu putih memajukan menteri ke D4 untuk melindungi kuda, dan hitam memajukan menteri ke E7 untuk menekan raja jika kudanya berpindah tempat. Dari sini permainan bisa berkembang ke banyak kemungkinan. Misalnya menteri bisa memakan G7, lalu hitam memilih untuk skak dengan cara membuka lajur kudanya seperti ini.
putih bisa bertahan dengan memajukan gajah ke E3, lalu kuda bisa mundur lagi untuk kembali melakukan sekak dari gajah. Dari sini permainan bisa berkembang ke banyak kemungkinan. Tapi satu hal yang pasti, Halloween Gambit akan menghasilkan partai catur yang terbuka. Jadi jika kalian adalah pemain tipe menyerang, maka pembukaan ini patut untuk dipertimbangkan. Kita kembali ke awal. Selain membawa kuda kembali ke C6, hitam memiliki opsi langkah lain, yaitu membawa kuda ke G6 seperti di gambar ini. Jika menemui kondisi ini, putih memajukan pion ke E5 untuk menekan kuda di F6, lalu kuda ini kembali ke sarangnya, ke G8. Dan kondisi seperti ini, putih tetap menguasai lapangan tengah dan hanya menyisakan satu bidak hitam di kuda G6. Selanjutnya, putih membawa gajah ke kotak C4 untuk menyerang pion lemah raja di F7. Hitam bisa membuang-buang waktu dengan memajukan pion ke D5. Dari sini permainan bisa berkembang ke banyak kemungkinan, misalnya putih memakan pion D5, lalu hitam memajukan gajah untuk memblok penyerangan, putih memakan, seperti ini, putih melakukan rokade pendek, dan selanjutnya. Di sini memang permainan tidak seterbuka opsi pertama tadi, tapi putih tetap memiliki keuntungan, mengingat menterinya bisa ditaruh di sini dan menyerang banyak bidang ke diagonal ke B7 atau lurus ke F7. Dan jika di sini hitam memilih untuk menyerang pion D4, maka menteri putih bisa menyerang pion B7 untuk menyerang benteng di A8. Hitam memilih bertahan membawa benteng ke D8. Putih bisa langsung sekak ke C6 menyerang raja dan seterusnya. Dari sini permainan bisa berkembang ke banyak kemungkinan, tapi yang jelas putih memiliki peluang lebih besar karena lebih duluan mengambil serangan ke hitam. Jadi kesimpulannya adalah Halloween Gambit sangat direkomendasikan bagi pemain yang senang bermain dengan metode menyerang. Jadi daripada bosan dengan pembukaan Itali, Spanyol yang dipakai oleh banyak orang, silakan gunakan metode Halloween Gambit ini untuk mengejutkan lawan kalian dan semoga bisa memenangkan pertandingan dengan lumayan cepat. Baiklah, sekian dulu untuk video perdana channel ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian dan nantikan video-video catur selanjutnya. Terima kasih banyak.